saya Naura Tiara Azara warga negara dengan NIM 2451202071102 dari jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2024. Hari ini saya dengan teman saya akan menjelaskan terkait tema untuk tugas video kali ini, dan saya akan menjelaskan tentang 4 kriteria kebenaran dalam ilmu komunikasi. Sumber yang saya ambil kali ini dari Jurnal Pendidikan Seroja dengan judul Teori Kebenaran, Koherensi, Korespondensi, Pragmatisme, dan Huduri dari Anfa Mediatama. Jadi saya akan menjelaskan tentang 4 teori kebenaran yang utama. Yang pertama ada koherensi. Teori ini berargumen bahwa suatu proposisi dianggap benar jika ia saling berhubungan dan konsisten dengan proposisi lainnya. Lalu yang kedua ada korespondensi. Teori ini menyatakan bahwa kebenaran suatu proposisi ditentukan oleh kesesuaiannya dalam realitas objektif atau fakta. Lalu yang ketiga ada pragmatisme. Nah, pragmatisme ini menjelaskan bahwa kebenaran diukur berdasarkan hasil atau dampak praktis yang dihasilkan. Lalu yang keempat ada huduri. Teori huduri ini tuh dia teori yang khas dalam Islam yang menggambarkan kebenaran sebagai pengetahuan yang langsung dan intuitif. Lalu saya akan menjelaskan bagaimana cara pengaplikasiannya dalam ilmu komunikasi. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan menurut teori koherensi. Untuk contoh dari teori koherensi sendiri itu seperti kalau misalnya lagi mau ada kampanye dari suatu organisasi, itu organisasi tersebut harus menyampaikannya sesuai dengan cara koherensi agar para audiens itu tuh bisa paham apa yang ingin mereka sampaikan. Jadi visi misi dari organisasi tersebut tuh harus sesuai dengan cara koherensi yang jelas. Lalu kemudian ada teori korespondensi. Teori korespondensi di sini tuh lebih ke biasanya para jurnalis atau media-media liputan lainnya itu tuh menggunakan teori ini agar berita-berita yang mereka sampaikan itu dapat tersampaikan dengan baik. Jadi kalau misalnya para jurnalis ingin mengupload sebuah berita, ingin memberitakan sebuah berita, itu mereka harus memverifikasi data, fakta sebelum mempublikasikannya. Lalu kemudian ada pragmatisme. Nah, kalau dari teori pragmatisme ini sendiri, itu biasanya dipakai untuk pemasaran atau periklanan. Nah, karena dari pemasaran atau periklanan ini tuh mereka bisa mengukur berdasarkan dampak atau efektivitas pesan mereka terhadap audiens. Lalu yang terakhir ada huduri. Nah, biasanya teori huduri ini tuh digunakan untuk aktivitas sehari-hari seperti saat negosiasi atau mediasi. Perkenalkan, saya Zira Kanataya Izati dengan NIM 245120201111106 dari jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan relasi 4 teori kebenaran dengan Pancasila untuk mencapai suatu kondisi yang harmoni. Yang pertama ada hubungan koherensi dengan sila ketiga Pancasila. Dalam menjalin hubungan yang harmonis dalam masyarakat, prinsip koherensi ini bermain peran yang penting dengan memastikan bahwa semua elemen dalam masyarakat, baik individu maupun kelompok, saling berhubungan dalam pemahaman nilai-nilai Pancasila. Misalnya, komunikasi yang transparan dan koheren. Dengan komunikasi yang transparan dapat memunculkan suatu kepercayaan antar warga dan kerjasama antar warga yang esensial. Yang kedua ada korespondensi dan hubungannya dengan sila kedua Pancasila. Kebenaran yang diukur dengan korespondensi dapat mengedepankan pemahaman berdasarkan faktor sosial yang ada. Ini berarti bahwa informasi yang diberikan kepada masyarakat harus sesuai kenyataan dan validasi. Dalam artian lain, berita atau informasi yang diberikan pada masyarakat harus menghargai hak asasi manusia sehingga terciptalah situasi yang adil dan beradab. Yang ketiga, ada hubungan pragmatisme dengan sila kelima Pancasila, di mana teori pragmatisme sendiri ini menekankan pada hasil dan manfaat dalam praktik komunikasi. Dalam konteks Pancasila, hal ini dapat diterapkan dalam kebijakan publik dan komunikasi pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketika kebijakan dan program ini dirancang
untuk memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, maka pencapaian peradaan sosial akan menjadi lebih mungkin, yang pada akhirnya akan mendukung suatu harmoni sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang keempat, ada hubungan teori Hudiri dengan sila pertama Pancasila. Teori Hudiri yang mencerminkan pengetahuan intuitif dan langsung ternyata dapat terhubung dengan pencarian makna dan nilai spiritual dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya yaitu sikap saling menghargai antara agama dan kepercayaan. Nah, sikap ini tuh bisa diperkuat melalui pemahaman intuitif. Kenapa? Karena penghayatan nilai ketuhanan ini dapat mendorong keterbukaan dan dialog antar umat beragama, sehingga dapat meredakan konflik dan membangun kerukunan.